Hai guys, salam sejahtera buat kita semua. Video kali ini adalah tentang kunjungan pejabat sementara Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Andes Agus Fatoni MSI, pada Senin 28 September 2020, ketika beliau bersama rombongan jajaran Pemprov atau pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melakukan kunjungan ke kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara. Sebelumnya, pejabat Gubernur Sulut juga menyambangi KPU Provinsi Sulawesi Utara. Guys, setibanya di kantor Bawaslu pada sekitar pukul 16.30 WITA, pejabat Gubernur Sulut langsung disambut oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sulut, Dr. Herwin Malonda, MHMPD, yang ketika itu didampingi oleh anggota pimpinan Bawaslu Sulut, Mustarin Humagi, SHI, bersama jajaran Bawaslu Provinsi Sulut. Dan kemudian usai melakukan prosedur kesehatan, yakni mencuci tangan, pejabat Gubernur Sulut Agus Fatoni bersama ketua dan anggota Bawaslu memasuki kantor dan langsung menuju ke ruang sidang melakukan pembicaraan resmi. Guys, maksud kedatangan pejabat Gubernur Sulut ke kantor Bawaslu Sulawesi Utara selain untuk bersilaturahmi, juga untuk berkoordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas antara pemerintah daerah dan kelembagaan Bawaslu dalam tahapan Pilkada Serentak tahun 2020. Guys, mari kita saksikan video berikut ini. Tentang kesepahaman bagaimana kampanyenya, supaya nanti kampanye ini bisa, karena memang ada ketentuan yang belum ada ada masalah yang belum masuk dalam ketentuan peraturan KPU. Sambil kita tahu bersama peraturan KPU yang ada ini juga dikaitkan yang peraturan KPU kampanye dan peraturan KPU pelaksanaan dalam masa pencalonan. Kemudian nanti kita terkait pengawasan sementara kita lakukan. Pengawasan yang kita lakukan saat ini itu terkait dengan pemungutan data pemilih. DPS sudah dihasilkan teman-teman KPU tanggal 5 September lalu. Tadi ada beberapa catatan dari Bawaslu. Yang perlu diinformasi ke Gubernur, yang perlu diantisipasi bersama masih ada terus. Itu pertama terkait dengan pemilihan, masih ada masalah terus dari pemilihan di daerah perbatasan. Walaupun sudah ada ketegasan misalnya di daerah perbatasan antara Kabupaten Minahasa dan Kota Manado, 100 lebih penduduk Kabupaten Minahasa, tapi sampai saat ini dengan alasan masih berKTP Manado. Sudah 2-3 kali mereka kita tegaskan memilih di Kabupaten Minahasa karena rumahnya, domisilinya ada di Kabupaten Minahasa. Itu di antara desa Tikelah di Kabupaten Minahasa dan Kelurahan Pak di Kota Manado. Juga yang antisipasi yang lagi kita lakukan ada 2 hal. Pertama, di perbatasan antara Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Kuala Timur. Karena ada beberapa penduduk yang berKTP Minahasa Selatan tetapi berdomisili di Kabupaten Kuala Timur, demikian sebaliknya. Memang harus lagi mudah-mudahan tidak ada persoalan karena dua pemilihan ini ada pemilihan Bupati Minahasa Selatan dan pemilihan Bupati Kuala Timur. Yang ketiga itu di perumahan Mamuni Makasio di antara perbatasan antara Kabupaten Minahasa dan Minahasa Utara. Jadi ini yang perlu kita antisipasi sambil kita menyelesaikan persoalan-persoalan terkait istilah yang walaupun di pemilu lalu sudah selesai. Itu pemilih yang dulu dikenal dengan pisang atau sapi, pemilih Filipina Sangir atau Sangir Filipina. Walaupun waktu lalu Kementerian Hukum dan HAM sudah menyelesaikan mereka sebagai warga negara Indonesia. Kita akan telusuri mudah-mudahan masih ada, jangan sampai ada yang stateless, ada yang tidak berkeluarga negara yang memilih yang bisa berpotensi pemungutan suara ulang. Harus ada ketegasan apakah mereka ini penduduk Indonesia atau penduduk Filipina, supaya nantinya jangan sampai juga kalau dia ada ketegasan itu dan mereka terdaftar sebagai pemilih di persoalan. Karena masih kita temukan ada pemilih yang dia lahir di Filipina tetapi di KTP lahir di misalnya Kuala Timur. Berarti kan ada
manipulasi data ini sebenarnya terkait dengan tugas-tugas ini nanti kita akan koordinasikan dengan pihak pemerintah provinsi. Kemudian Pak Gubernur ini beberapa hari lalu kita sudah pertemuan, tapi yang memungkinkan informasi kurang, yang kita pertemuan terkait dengan pencegahan COVID dalam pelaksanaan pilkada. Yang terlibat itu pertama Bawaslu dan KPU, kemudian TNI Polri, Satpol PP, dan Satgas COVID. Yang belum hadir waktu itu Satgas COVID, mungkin pertemuan minggu berjalan ini kita akan optimalkan untuk bagaimana pelaksanaan pilkada dengan penerapan COVID, karena ada aturan-aturan yang memang harus kita tegakkan. Itu Pak Gubernur yang beberapa hal yang ini bisa kami sampaikan sambil kami berupaya untuk menegakkan aturan terkait dengan berbagai macam hal, baik terkait dengan pilkada maupun termasuk juga Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Sekali lagi terima kasih Pak Gubernur sudah berkunjung pada kami. Terakhir Pak Gubernur, ini gedung ini upaya Pak Sekov dan Asisten 3. Ini awalnya kami ini karena lembaga baru, kami Bawaslu Provinsi kan hadir dengan Undang-Undang 15 2011. Itu awalnya kami punya kontrak, tapi akhirnya dipinjam pakai KPU. Gedung ini adalah gedung pemerintah provinsi sekarang. Kemudian memang awal ini bangunan ini terakhir dibangun oleh pemerintah provinsi, tapi belum selesai. Mudah-mudahan kita sih sebenarnya apakah karena masalah ini sudah terlalu banyak staf, apakah kita akan dapat yang baru? Kami terakhir sudah pernah mengusulkan sebenarnya di depan DPRD. Cuma sekarang kan itu masih rumah singgah. Nah, mudah-mudahan ini bisa sambil memang kalau memang mengkondisikan kita sudah gambar bangunan ini sebenarnya letter L. Tapi buat tingkat kami belum sempat, mungkin karena ada fokus anggaran kami pahami terkait, dan juga ada anggaran yang kami ada di Bawaslu terkait anggaran pengawasan pilkada. Itu Pak Gubernur informasi sekaligus harapan kami ke depan. Mudah-mudahan kita semua tetap bisa tugas, Bawaslu tugas, Pak Gubernur untuk memfasilitasi kegiatan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih untuk memberkati semua. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan penjabat sementara Gubernur Sulawesi Utara yang terhormat Bapak Dr. Andes Agus Fatoni MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ketua Bawaslu Sulawesi Utara, Bapak Dr. Erwin J. Amalunda SH MPG, yang saya hormati pimpinan Bawaslu Divisi Penindakan dan Pelanggaran, Bapak SHI, Bapak Ibu dari Sekretariat, hadirin yang berbahagia. Kami berserta rombongan dengan Pak Sekda, dengan Pak Asisten 3, kemudian dengan Pak Kapan Kesbang, beserta dengan rombongan yang lain, sengaja datang ke sini Pak. Memang sudah kami rencanakan dari awal. Sebenarnya kami ingin lebih cepat kita bisa bertemu, namun karena hari Sabtu kami datang langsung menyerang DJS Bupati Wali Kota SKPJS. Kemudian tadi pagi juga ada kegiatan, tapi Pak Ketua kelihatannya juga sibuk sehingga bisa kita bertemu sore hari ini. Namun demikian, semangat kita sama, kita ingin agar penyelenggaraan pilkada ini berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan sehat. Oleh karena itu, koordinasi di antara kita sangat penting, Pak. Kita perlu berkoordinasi, kita perlu komunikasi sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Pilkada tahun ini tentu berbeda dengan pilkada-pilkada yang lain. Ada dua sukses, yakni sukses dalam penyelenggaraan dan juga sukses dalam pencegahan penularan COVID-19. Nah, dua-duanya harus kita laksanakan. Oleh karena itu, tugas kita bersama dari posisi masing-masing perlu saling sinergi, perlu saling koordinasi
sehingga ada keterbantuan langkah terkait dengan pelaksanaan tugas kita masing-masing. Kami sangat berterima kasih atas sambutan Pak Ketua beserta Pak Mustalin dan juga sekretariat yang telah menerima kami. Ini awal komunikasi kita yang baik. Tahap berikutnya Pemprov akan terus bersedia berkoordinasi, kemudian juga kalau istilahnya Pak Ketua tadi memfasilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada agar pelaksanaan pilkada di seluruh Sulawesi Utara, baik pilkada provinsi maupun pilkada kabupaten kota dapat berjalan sesuai dengan harapan. Nah, kami memang berkomitmen dari pemerintah provinsi agar seluruh dana hibah itu bisa diserahkan 100%. Hari ini tadi realisasi juga terkait dengan keamanan juga sudah diserahkan 100%, sehingga secara keseluruhan untuk provinsi semuanya sudah diserahkan. Mungkin untuk keamanan kabupaten kota nanti kami akan cek, kalau ada beberapa yang belum nanti akan kami segerakan. Tapi alhamdulillah untuk Bawaslu sudah lama, sudah 100% ya Pak ya. Nah, mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik, koordinasi yang baik ini bisa kita membuktikan kepada dunia, Pak, bahkan ini dunia ini sedang mengamati kita ini, apakah kita berhasil menyelenggarakan pilkada dalam kondisi COVID atau tidak. Kalau berhasil, ini akan jadi prestasi. Bapak-bapak akan menjadi pelaku sejarah bahwa Indonesia dengan posisi pandemi COVID ini bisa melaksanakan pilkada yang demokratis tapi juga aman COVID-19. Oleh karena itu kami membuka diri untuk bisa melakukan upaya-upaya yang kondusif, upaya-upaya yang terukur, dan upaya-upaya bersama antara Pemprov dengan Bawaslu agar tujuan bersama kita dalam melaksanakan pilkada ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi pertemuan kita hari ini kita bisa tidak lanjut nanti Pak dengan pertemuan-pertemuan lain. Kita juga bisa komunikasi melalui WA, melalui telepon, atau mungkin kita bisa ketemu kapan saja kita bisa komunikasi. Nomor saya silahkan dicatat, nanti kita bisa koordinasi. 08 satunya 3 kali 08 111 800 585 08 satunya 3 kali 800 585. Sekaligus kita tunjukkan juga kepada publik bahwa kita mempunyai komitmen yang sama, masyarakat juga mempunyai persepsi yang sama bahwa pilkada merupakan tanggung jawab bersama-sama, baik pemerintah, KPU, Bawaslu, penyelenggara dalam hal ini, termasuk juga seluruh elemen masyarakat. Mudah-mudahan partisipasi masyarakat tetap tinggi, kemudian pilkada dijadikan momentum untuk penanganan COVID-19. Kami selalu mendapat arahan dari Pak Menteri agar pilkada justru dijadikan momentum. Kita harus berpikir terbalik dengan kebanyakan orang. Kita harus berpikir bahwa kesempatan pilkada inilah untuk bisa penanganan COVID secara baik. Kenapa? Kita dorong agar seluruh calon itu alat peraganya itu ya alat-alat APD, Pak. Masker, kemudian hand sanitizer, membuat cuci tangan, facial, dan lain-lain. Bisa dibayangkan kalau seluruh calon membagikan itu semua, Pak. Bisa masyarakat bisa punya kelengkapan itu, kemudian kita sambil sosialisasi, itu otomatis akan mempercepat penanganan COVID-19. Jadi kita jadikan pemilu itu untuk menjadikan momentum ke sana. Begitu juga tema-tema dalam dialog juga seperti itu. Jadi peran kepala daerah dalam penanganan COVID dan dampaknya terhadap sosial ekonomi. Nah, mudah-mudahan nanti bisa digali kegiatan-kegiatan apa saja kalau kepala daerah ini menuju ke sana. Karena kepala daerah yang terpilih hari ini, pilkada di tahun 2020 ini, setahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun ke depan masih terkait dengan COVID.
menangani COVID yang mungkin bisa belum selesai, dan dampak yang lalu maupun dampak yang akan datang. Oleh karena itu, kepala daerah diharapkan, kepala daerah yang terpilih memang kepala daerah yang mampu menyelesaikan penanganan COVID dan juga penanganan dampak sosial ekonominya, sehingga akan menjadi kekuatan baru, menjadi kekuatan dalam penyelesaian penanganan COVID-19. Selain berlangsung secara demokratis, berlangsung dengan lancar, kemudian aman, baik aman secara konflik fisik, aman dari COVID-19 dan juga sehat. Saya kira semangat kami begitu Pak, kami sengaja datang agar kita lebih mudah dalam berkoordinasi dan komunikasi. Saya kira demikian dari kami, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya foto bersama. Ya, gimana? Sini atau di atas? Di sini bisa. Dapat di sini. Oke.